Kan kita malam ini kita masuk ke segmen sharing time, dan tadi Tarisa udah bilang kalau Tarisa nggak sendirian malam ini, sahabat kreatif. Ada Bang Kinahar yang menemani Tarisa untuk cakap-cakap di sharing time kita malam ini. Langsung aja kita sapa karena Tarisa sudah tersambung dengan Bang Kinahar di layanan telepon. Halo, selamat malam Bang. Selamat malam Kak. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat nih ya. Udah puasa berapa kita ya? Udah banyak lah puasa kita nih kan. Udah 13. Udah separuh. Sejauh ini masih aman, lancar jaya ya Bang ya? Lancar jaya insya Allah. Kakak aman Kak? Aman, masih belum datang pun tamu bulanan kita. Tamu bulanan belum ya? Belum, masih aman. Itu di akhir biasanya tuh, kalau belum datang dulu. Waduh, itu ya tuh nanti yang galau ya kan? Iya, orang pergi semua ke masjid, kita nengoi gitu kan. Kita nangis di kamar. Oke Bang Kinahar, malam ini kita sharing time, temanya agak lain ya? Ya, barang antik ya. Iya, mahalnya barang antik. Apa yang mau kita bahas nih Bang? Sebenarnya ini masih satu paket lah, satu kesatuan sama yang kita bahas di Jumat yang lalu. Bahwa bekerja. Yang lalu sama Bang Fadri bukan ya? Iya, betul. Oke. Yang bekerja jangan cari kayanya gitu kan. Oh, iya. Satu paket lah ini. Maksudnya lanjutan lah ya. Kalau episode film Korea tuh, ini episode kedua lah. Oke. Jadi singkat cerita itu pertanyaannya kan, kenapa barang antik itu mahal gitu? Apa yang buat barang antik itu mahal? Nah, kalau menurut kakak lagi? Karena dia udah nggak di zaman ini lagi. Betul. Udah nggak ada lagi dia dijual. Betul. Itu satu. Terus? Mungkin karena yang punya karena ada identitas barang yang punya dulu, maksudnya bekas si beliau gitu. Bekas si anu gitu. Jadi barang antik dianya. Ya, saya lebih condong ke alasan kakak yang nomor 2 daripada yang pertama sebenarnya. Karena kalau yang pertama ini kan kita bilang lah misalnya lukisannya si Mona Lisa itu ya. Kan tergolong antik tuh ya gitu. Cuman kalau kita lihat kan, apakah di zaman itu cuma Mona Lisa saja lukisan gitu? Tentu tidak gitu ya. Iya, enggak benar. Nah, cuman pertanyaannya kenapa Mona Lisa yang sangat mahal? Kenapa lukisan Mona yang lain tidak gitu kan? Berarti jawabannya ke nomor 2 tadi ya kan? Karena dia punya yang pelukis. Betul, karena dia punya cerita kan? Iya, benar-benar. Jadi ketika barang itu lama dan punya cerita, nah itu syaratnya. Dia barang itu lama dan punya cerita, maka dia akan tergolong barang antik. Dan kalau dia udah tergolong barang antik, hukum dalam perdagangan udah nggak laku lagi. Gitu. Maksudnya dia bisa dihargai itu semahal-mahalnya gitu kan. Nggak ada lagi kayak orang cerita ngambil keuntungan itu misalnya 5% aja dari modal gitu kan. Tapi kalau udah namanya barang antik, itu keuntungannya bisa 500% pun gitu kan. 1000% pun. Jadi udah nggak ada lagi lah tuh takaran harga. Jadi semakin langka dan semakin punya cerita sebuah barang, maka dia bisa makin bernilai. Mahalnya itu luar biasa. Itu yang mau kita sampaikan dulu. Maksudnya kita samakan dulu kepala kita tentang definisi barang antiknya itu gitu kan. Oke, sudah sama nih. Nah, udah sama tuh ya. Nah, baru kita mau apa nilai lebih dari cerita barang antik ini gitu. Nah, kalau kita lihat lagi lebih lanjut, bahwa balik dulu sedikit, bahwa semakin punya cerita semakin mahal. Contoh-contoh yang lain, misalnya kayak bangunan Taj Mahal, itu kan karena cerita yang dibangun, bahwa ini adalah pengorbanan seorang raja atau pangeran gitu kan, atas cintanya gitu. Nah, yang gitu-gitu. Terus ada Candi Borobudur tuh jadi mahal, jadi banyak orang yang datang ke Indonesia menujunya ke situ, ya karena cerita. Bahkan kita udah tahu juga kalau Indonesia orang nggak terlalu kenal, tapi kalau disebut Bali orang jadi kenal gitu. Padahal Bali ini nggak antik, tapi kenapa dia diminati banyak orang ya karena ceritanya, lagi-lagi kan gitu. Tempatnya yang asri, pantainya, pokoknya cerita-cerita yang dibangun lah itu yang bikin mahal ke suatu barang gitu. Nah, karena hal itu kita mau lihat yang tadi, bahwa diri kita ini pun akan menjadi mahal itu tergantung daripada cerita yang dibangun. Makanya semalam itu sempat banyak soal flexing itu kan. Hal lain daripada flexing itu yang saya lihat ya itu, bahwa dia mau membangun citra dirinya gitu. Nah, ketika citra dirinya dibangun, maka jadi mahal lah orang itu gitu. Nah, tapi dia nge-flexing diri sendiri, Bang. Iya, betul, flexing diri sendiri lah ya. Iya, pamer kan. Nah, tapi memang kita tentu ya jangan flexingnya dong yang kita depankan. Itu contoh aja gitu.
Oh, Karena oke 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 itu oke. contoh aja, tapi bukan maksud kita oleh sebab itu mari kita berflexing, bukan gitu kesimpulannya gitu. Tapi lebih kepada yang mari kita membangun cerita kita. Iya, oke. Biar antik kitanya gitu ya. Betul, biar kita punya nilai. Jadi kalau semakin banyak cerita kita, semakin semakin apa ya, semakin tinggi nilai daripada Nilai, sebuah iya cerita, benar. jadi mahal gitu. Nah, oleh sebab itu hal lain, investasi itu benar lah, bahwa investasi ke emas, ke saham, dan seterusnya. Tapi untuk kaula muda, menurut saya investasi terbaik itu memang investasi ke diri sendiri saja dulu. Nanti diri kita ini yang akan membangun cerita baru saja jadi mahal. Bahkan kalau kita tanya sama para pemain-pemain saham gitu ya, Mhm. terus kenapa kau beli saham perusahaan A gitu? Bagaimana? Atau bukan itu pertanyaan? Pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menentukan saham mau beli sebuah saham sebuah perusahaan? Jawaban mereka yang umum itu lihat siapa pimpinannya gitu. Dia kredibilitas atau enggak? Bagaimana track recordnya gitu. Nah, kredibilitas, track record ini kan semua cerita yang dibangun gitu. Mhm. Jadi kalau dia bagus, maka mari kita beli perusahaannya. Dan terpercayalah itu gitu. Jadinya uang itu jadi datang sendiri. Ini yang maksudnya yang kita ceritakan di minggu yang lalu. Bahwa bekerja itu bukan untuk kayanya. Karena kaya ini sudah pasti datang seiring dengan berjalannya sejauh apa kredibilitas kita dikenal di banyak orang. Gitu. Semakin kredibilitas kita semakin punya cerita yang bagus, semakin banyak orang yang mau menitipkan uangnya sama kita. Ada fakta lagi yang lain gitu. Ternyata banyak pengusaha besar di Indonesia yang membeli menginvest uangnya itu untuk beli lembu, ternak kambing. Itu juga bukan di Indonesia gitu, tapi banyaknya di luar negeri gitu. Nah, kenapa di luar negeri? Kenapa nggak di Indonesia? Nah, lagi-lagi soal ceritanya gitu, bahwa orang Indonesia nih sangat sedikit ya yang mampu untuk bertanggung jawab gitu. Jadi banyak yang di luar negeri, oleh sebab itu ke situ mereka jadinya menginvestkan duitnya gitu. Nah, baliknya makanya kaya itu adalah hasil daripada sejauh mana cerita tentang diri kita. Oleh sebab itu mari kita bangun cerita kita ini yang bagus-bagus. Kerjanya yang bagus. Karena ini nanti yang akan jadi bahan sama orang untuk menceritakan menceritakan kita lah. Atau bahasa yang lain gini. Ketika aku nanya sama kakak itu ya, aku nih bilang lah, katakanlah ada kawanku laki-laki belum nikah gitu, dan dia mau cari jodoh. Terus aku tanya sama kakak, kak, ada nggak kawan kakak yang perempuan gitu ya, yang bisa kita jodohkan sama kawan ini? Dari sekian banyak kawan kakak yang jomblo, tentu kakak akan memilih siapa yang punya track record cerita yang paling baik kan gitu. Iya benar. Nah, bukan sembarangan juga gitu. Nah, Mhm. jadi lagi-lagi dari sekian banyak kawan kakak itu, siapa yang punya cerita terbaik, dialah nanti yang akan yang akan kakak sodorkan gitu kan. Dan karena kakak nyodorkan itu, singkat cerita kita bilang lah jadilah mereka gitu, berjodohlah mereka, menikah, nah ya dan seterusnya lah. Nah, poinnya apa? Ternyata lagi-lagi benar, bukan soal mencari jodohnya, tapi di awal nih membangun cerita diri dulu gitu. Membangun cerita ini maksudnya memastikan diri kita itu memang betul-betul jadi orang yang layak ya untuk menerima untuk menjadi cerita itu gitu. Jadi orang baik yang gitu-gitulah, tepat waktu dan Mhm. seterusnya gitu Pak. Oke. Wah, Lanjut, Bang. ya itu sih pengantarnya itu. Oh, oke. Itu dulu lah itu. Oke, kalau gitu kita break aja dulu ya, Siap, Bang. siap, 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 Nanti siap. kita balik lagi, dan buat sobat kreatif yang ikut menyimak, yang mau bertanya boleh nanti langsung aja di SMS atau WhatsApp di 0811615954. Jangan kemana-mana karena sharing time akan balik lagi, masih bareng Tarisa dan juga Bang Kinahar di Pro 2 Medan Suara Kreativitas. Oke, kita lanjut lagi, Bang. Mahalnya barang antik. Iya. Ya. Ya, 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 ya. Oh. Halo, Bang. Halo, Kak. Iya, udah on air kita nih. Oh iya, betul, betul. Kok tiba-tiba jadi terpaku gitu ya? Oke, bisa dilanjut, Bang. Ada lagi yang mau Ya, kita bahas? jadi sebenarnya lebih kepada yang kayak mana cerita kita itu ya gitu. Nah, kalau kita tanya apa yang paling diceritakan orang tentang kita gitu kan, ya jawabannya nggak ada lain, nggak ada bukan, itu tentang perilaku sih gitu. Jadi kalau membangun cerita ini maksudnya ialah mari kita bangun perilaku kita, karena itu nanti yang jadi bahan cerita orang ke Tapi kita ada gitu. juga, Bang, tipikal orang yang kita udah berperilaku baik pun masih aja ada celahnya untuk ngobrolin yang tidak baik. Ayo loh. Ada aja orang-orang sirik gitu lah.
Ya itu memang nggak bisa juga di itu ya, di apa namanya tuh, di di diharapkan semua orang menceritakan yang baik tuh enggak lah. Bahkan kalau kita lihat para nabi-nabi terdahulu tuh kurang baik apa gitu. Iya, Tapi masih ya, ada aja ya. nah tapi ya tetap aja gitu kan. Jadi memang Baik. poinnya juga bukan bagaimana penilaian orang sih, tapi memang pastikan diri kita itu bagus. Karena nanti rezeki itu akan datang sesuai dengan yang bagaimana cerita kita itu. Oke. Ya, gitu sih Mbak kalau terkait dengan barang antik tadi itu. Jadi mahalnya sebuah diri tergantung daripada ceritanya. Oleh sebab itu, mari kita bangun cerita kita yang bagus. Mhm. Itu aja sih. Udah dapat sih poinnya dari malam ini ya kan? Ya, ya. Berarti kita udah ini. Jadi sebenarnya memang tergantung sesi tanya jawab kita gitu ya. Tapi kalau Iya, poin tapi utamanya memang itu sih. Gimana? Oke. Di WhatsApp belum ada yang nanya soalnya. Jadi kayaknya mungkin udah pada paham semua yang dengerin malam ini. Betul. Dan memang ini juga apa ya, agak nggak ada juga sih yang mau ditanya gitu kan. Iya. Karena dia memang kurasa sih bayanganku dia tuh Gitu. betul. Dia memang udah sesuatu hal yang pasti yang memang tak bisa terbantahkan juga. Itulah kalau agak sombongnya sedikit gitu ya. Tapi ya itu sih apa goalnya tuh, mari kita bangun cerita kita karena bahkan nanti waktu kita meninggal pun yang masih hidup tuh juga cerita. Iya benar. Kan? Jadi apa namanya warisan kita yang paling pasti bukan soal harta ya, tapi bukan soal itu semua, tapi soal cerita. Dan banyak juga kan anak-anak tuh yang menceritakan bagaimana ayahnya gitu kan. Iya. Jadi yang apa ya, cerita ini juga dapat apa namanya itu Kak, membuat diri siapapun bisa jadi tergerak lah karena cerita gitu. Dan itu yang bikin mahal gitu. Oleh sebab itu dari sekarang tuh kalau ada yang mungkin kesulitan soal keuangan atau soal jodoh dan lain-lain gitu, mari fokusnya itu di membangun ceritanya. Fokus aja ke situ, investasi aja ke situ gitu. Dan setiap ada peluang, manfaatkannya semaksimal mungkin gitu lah. Karena nanti itu yang jadi cerita, itu yang jadi bahan gitu. Semahal apa diri kita ini ya. Gitu, Pak. Oke. Ini ada yang barusan gabung nih, Bang. Ya. Dari Brian, katanya mau ikutan nimbrung, malam ini topiknya menarik ya. Dari yang ditangkap dia, track record itu adalah poin utama dalam hal apapun yang kita lakukan, terutama dalam urusan rezeki gitu ya. Ya, Saya setuju dengan apa yang Bang Kinahar katakan. Kebetulan Brian ini juga orang dunia usaha, dunia bisnis. Emang benar track record itu penting. Bisa kita jual satu produk, kita bilang lah spare part mobil, kita dipercaya pembeli, berarti kita mampu gitu ya. Apalagi ketika pembeli itu datang langsung jauh-jauh dari luar kota, dan ketika kita melakukan hal itu dengan baik, jujur, ada kepuasan tersendiri. Jadi bukan masalah materi atau keuntungan yang Brian dapat katanya, tapi ketika pelanggan itu tersenyum puas dan ngucapin terima kasih tuh happy banget rasanya. Ya, dan bener sih, kita kerja atau dagang bukan hanya untuk kaya doang, tapi rasa damai itu yang paling penting. Nama kita bagus, itu juga lebih amazing ya dibandingkan penghasilan doang katanya. Karena ya bener, balik-balik lagi, track record kita baik, rezeki juga bakal datang dengan cara yang baik pula. Iya, jadi ini lebih kepada titik fokusnya yang digeser gitu. Kita bukan nggak mau jadi orang kaya, bukan gitu sih, bukan begitu artinya gitu. Tapi kita mau jadi orang yang punya nilai gitu. Nah, semakin banyak nilai kita, semakin baik nilai kita, dipaksa orang kita untuk menerima uang gitu. Iya. Uang ini dalam pengertian kerjaan, dan setiap kerjaan tuh akan ada uangnya gitu. Jadi, dan apalagi kalau kayak ceritanya Bang yang tadi itu MLM terbaik itu ya mulut ke mulut itu gitu. Maksudnya apa? Marketing terbaik itu MLM, mulut ke mulut gitu kan. Jadi kadang ada juga di satu jualan kita yang balik modal aja nggak apa-apa gitu. Memang untungnya nggak ada atau untungnya sedikit tuh nggak ada masalah gitu. Yang penting tuh kepercayaan. Tapi kalau kita fokusnya ke keuntungan aja, bukan di kepercayaan, berat. Nah, dalam bahasan kita di beberapa bulan yang lalu itu juga yang membedakan orang yang udah kaya sekarang ini sama yang belum kaya, bedanya dia ini dikenal sebagai orang yang layak untuk dipercaya. Gitu sih gitu. Jadi ya marilah kita bangun citra diri kita itu, pastikan aja semua yang kita kerja, semua yang kita lakukan tuh memang betul-betul sadarilah itu akan menjadi bahan cerita orang. Iya. Jadi mari kita maksimalkan gitu kan, apapun itu. Jadi apapun itu harus sadar bahwasanya ini bakal diceritain orang gitu. Iya, jangan datang terlambat. Kalau naik sepeda motor usahakan pakai helm gitu kan. Yang itu yang kecil-kecil yang kayak gitu sih, itu tuh akan jadi bahan cerita betul gitu. Iya benar. Nah itu nanti sampah sembarangan gitu ya. Kayak mana ya?
Kakak kalau punya uang banyak pun, tapi ada orang hidupnya sulit lah, kita bilang dia memang punya uang, dia perlu uang, tapi kayak gitu dia gitu, sedikit ngeluh, sedikit nanti kita tengok dia buang sampah sembarangan, datang pelayan dimarah-marahinya kalau dia duduk di kafe gitu kan. Jadi Iya, kan iya. malas kita mau nginvestkan uang kita sama dia ini gitu kan. Nah jadi lagi-lagi memang soal perilaku yang nanti akan jadi cerita itu sih yang paling utama. Itu apa ya, kayaknya tuh udah begitulah sekarang ini alamnya gitu. Bahkan sudah banyak perusahaan tuh yang bukan lagi mementingkan soal administrasi dalam pengertian keutamaan S berapa itu oke lah untuk di awal, tapi yang buat kita tuh naik jabatan atau semakin diberi banyak tanggung jawab bukan lagi soal S-mu S apa gitu ya, tapi kredibilitasmu itu bagaimana gitu, tanggung Seleksi di jawabmu dalamnya bagaimana. itu nanti ya bang. Ya, nah itu yang Setelah bikin kita masuk naik ke jabatan. dalam kena seleksi perilaku, Wak. Ah ya gitu dia. Dan yang buat kita kena pecat itu bukan soal S3 S2-nya, tapi lagi-lagi soal attitude-nya. Soal Iya, betul. attitude, soal ya perilaku. Ah ya gitu lah. Itu sih Mbak. Oke, ada lagi yang mau abang sampaikan mungkin closing statement? Closing statement itu, sadarilah bahwa hidup kita ini sedang menggambar sebuah lukisan gitu ya. Jadi pastikan lukisan yang kita gambar ini adalah lukisan kesatria. Lukisan ini maksudnya cerita hidup. Jadi pastikan cerita hidup kita itu cerita hidup yang memang bisa bisa apa ya? Yang bisa membanggakan lah gitu. Yang bisa jadi bahan cerita gitu. Jangan sampai udah meninggal cerita kita yang buruk pula. Gitu. Iya, nggak bisa kita ubah lagi kalau udah gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalaupun memang kita udah buruk sekarang ini, tak ada kata terlambat untuk merubah itu menjadi lebih baik. Iya, benar sekali. Itu aja Mbak. Makasih banyak. Luar biasa. Oke, thank you Bang Kinar malam ini. Sukses terus. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Siap Mbak. Makasih banyak.